Pedang yang mengejutkan. Bab 3791 Wilayah Xingluo. Guntur Ungu. Setelah segel kedua Taoisme dipadatkan, urat nadi Tao dikorbankan dan dipadukan dengan jantung pedang. Meskipun Lin Bai, orang kuat dalam 4 perampokan, memiliki kekuatan untuk bertarung dalam pertempuran pertama, yang membuat Lin Bai memiliki banyak kepercayaan diri di medan perang Qingsu. Dia tidak lagi bersedia berkeliaran di daerah pusat dan pinggiran. Dia berencana untuk pergi lebih dalam dan melihat-lihat. Kebetulan setelah diskusi antara Gagak dan Yus Huang, mereka memutuskan kemana harus pergi selanjutnya Starland. Wilayah Xingluo, yang terletak di perbatasan tengah dan dalam medan perang Qingsu, adalah tanah tanpa pemilik. Tidak ada raja hantu yang berlatih di sini, dan tidak ada kultivasi hantu di pegunungan. Tidak ada alasan lain. Daerah ini ditutupi oleh guntur ungu sepanjang tahun, dan guntur ungu yang jatuh dari waktu ke waktu kemungkinan besar akan diterbangkan oleh kultivasi hantu. Guntur ungu, angin hitam, hujan darah, dan tidak ada air mentah secara kolektif dikenal sebagai 4 penglihatan utama di medan perang Qingsu. Bahkan mereka yang telah berada di medan perang Qingsu sepanjang tahun takut dengan keempat penglihatan ini. Guntur ungu ada di mana-mana di area Xingluo, sama seperti Leais. Bahkan praktisi hantu tidak mau berlatih di sini. Oleh karena itu, ini adalah salah satu dari sedikit tempat di medan perang Qingsu yang belum diambil alih oleh kultivasi hantu. Seperti orang-orang kuat dari Teran dan klan iblis lainnya, mereka terutama menjelajahi harta karun di area Xingluo. Karena Lin Bai telah membentuk segel kedua Tao dan Dewa, burung gagak juga merasa bahwa mereka dapat pergi ke area Xingluo untuk mencoba. Mungkin mereka bisa mendapatkan beberapa manfaat. Selain itu, burung gagak dan es bulan tahu bahwa ada banyak harta karun di area Xingluo, sehingga mereka dapat bertarung untuk 1 atau 2. 3 hari kemudian, pedang Lin Bai menyapu pegunungan terus-menerus di medan perang Qingsu dan akhirnya tiba di pinggiran area Xingluo. Bang Long, Lin Bai bertemu dengan awan yang terbang. Tiba-tiba, dia mendengar dengungan tumpul datang dari langit dan bumi. Dia mendongak dan melihat bahwa ada awan gelap di depannya. Guntur ungu yang menusuk mata orang-orang jatuh dari awan dan menghantam bagian tertentu dari bumi. Mendengar suara itu dan melihat guntur ungu, Lin Bai melangkah maju sejenak. Mendongak untuk waktu yang lama, dia melihat guntur ungu itu bertahan sebentar. Awan menghilang dan guntur ungu pun menghilang. Burung gagak itu berdiri di bahu Lin Bai dan menatap guntur ungu. Dia berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi di medan perang Qingsu. Bahkan aku tidak mengerti. Guntur ungu itu muncul secara acak. Jika aku tidak beruntung, guntur ungu akan menjadi yang terkuat di jalan Jiuji. Aku akan terluka parah. Jika aku tidak hati-hati, aku akan dapat menghakiminya. Semuanya hilang. Guntur ungu, angin hitam, hujan darah, dan tidak ada air mentah semuanya muncul sesuka hati. Tidak ada jejak yang dapat ditemukan dan tidak ada aturan yang dapat dibicarakan. Momen ini muncul jutaan mil jauhnya. Sangat mungkin momen berikutnya akan muncul di depan Anda. Ini terlalu aneh. Karena alasan inilah keempat penglihatan ini sangat ditakuti oleh orang-orang. Tidak hanya Teran dan iblis yang takut, tetapi bahkan perbaikan hantu juga sangat takut. Di daerah Xingluo, guntur ungu menutupinya sepanjang tahun. Tempat ini juga disebut Bintang Luo Leize oleh Gui Xiu. Bahkan Kaisar Hantu tidak ingin menjelajah ke sini. Itu juga karena guntur ungu menutupi sepanjang tahun. Tidak ada hantu yang tinggal di sini, dan ada banyak harta karun untuk dijelajahi. Teran dan klan iblis yang kuat, di eselon kedua yang kuat, hampir semua akan datang ke Xingluo untuk mencoba peruntungan mereka. Menarik. Pertama kali Lin Bai melihat guntur ungu, dia berhenti untuk melihat. Setelah menunggu guntur ungu menghilang, pedang kekaisaran bergerak maju dan memasuki area Xingluo. Tidak ada perbedaan besar antara tempat ini dan gunung serta hutan lainnya. Setelah masuk, Lin Bai langsung menuju ke tempat guntur ungu baru saja jatuh. Ketika Lin Bai melihat guntur ungu tadi, meskipun jauh, menurut perhitungan Lin Bai, itu tidak terlalu jauh dari guntur ungu. Seperti yang diharapkan, Lin Bai mencoba yang terbaik untuk menahan pedang. Hanya beberapa saat kemudian, dia tiba di area tempat guntur ungu baru saja jatuh. Angin bertiup sangat kencang. Di kubah, ada cahaya pedang yang lewat. Cahaya itu jatuh di atas bukit dan berubah menjadi seorang pria berpakaian putih. Di bahunya berdiri seekor burung gagak yang bersemangat. Angin sepoi-sepoi meniup rambut dan sudut-sudut pria berpakaian putih itu. Jelas sekali bahwa ada roh pembuangan. Lin Bai berdiri di puncak gunung dan menatap langit dan bumi di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Dia melihat bahwa ada area lubang besar di depannya. Di dalam lubang itu ada sepotong hitam hangus.
Ada ular guntur ungu samar yang mengalir di tanah. Ini jelas merupakan situasi yang tersisa setelah guntur ungu jatuh. Kekuatan teror. Lin Bai sangat terkejut dan melihat ke lubang gelap di depannya. Meskipun guntur ungu telah menghilang untuk waktu yang lama, Lin Bai masih merasakan kekuatan penghancur yang menyesakkan di udara. Kekuatan penghancur ini tanpa ampun dan lalim, seolah-olah jatuh untuk menghancurkan langit dan bumi. Tidak ada yang tahu bagaimana guntur ungu sebenarnya muncul. Teran pertama yang menjelajahi harta karun di medan perang Kingsu. Ketika perbaikan hantu pertama lahir di medan perang Kingsu, ketika mereka datang ke sini, guntur ungu, angin hitam, hujan darah, dan tidak ada air mentah yang sudah ada. Selama bertahun-tahun, banyak sekali Teran, klan iblis, dan biksu hantu telah mencoba menjelajahi sumber keempat penglihatan ini, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang memperoleh apapun. Sejauh ini, tidak ada yang tahu dari mana kekuatan ini berasal. Dari puncak gunung, Lin Bai perlahan berjalan menuruni lubang. Sebuah busur ungu mendesis di tanah yang hangus. Lin Bai melihatnya dengan saksama. Kekuatan roh di tubuhnya berubah menjadi gelembung, yang menjebak busur ungu. Tetapi pada saat ini, busur ungu itu tampaknya terprovokasi. Tiba-tiba terpelintir, memecahkan gelembung roh Lin Bai dan menghilang dalam sekejap. Tidak dijinakkan. Lin Bai mencubit jarinya dan merasakan mati rasa. Kekuatan penghancur dari busur itu membuat punggungnya dingin. Saya pikir jika guntur ungu dapat dijinakkan untuk digunakan sendiri, akan ada lebih banyak kartu di medan perang Kingsu, tetapi tampaknya itu hanya angan-angan. Burung gagak mencibir dan berkata, jangan bermimpi. Petir ungu ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang ingin menjinakkannya. Kamu bukan yang pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir. Tapi aku katakan dengan jelas, jangan bermimpi. Petir ungu ini tidak dapat dijinakkan. Setidaknya kamu tidak dapat melakukannya dengan kultivasimu saat ini, apalagi kamu. Bahkan jika Daozun datang, diperkirakan mereka tidak dapat menjinakkan petir ungu ini. Bahkan burung gagak pun berkata demikian. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menyerah dalam hatinya. Melihat sekeliling, dia berkata, apakah petir ungu ini benar-benar acak? Apakah tidak ada alasan lain? Burung gagak berkata tanpa berkata-kata, kamu pikir apa yang harus dilakukan? Akhirnya datang ke wilayah Xingluo, jangan pergi mencari harta karun, ada begitu banyak harta karun di sini, jangan dibawa pergi oleh orang lain. Jika kamu tidak mengerti petir ungu ini, pergilah mencari harta karun secara membabi buta, jika petir ungu muncul di atas kepala, bisakah kamu melindungiku sepenuhnya? Lin Bai bertanya, tetapi burung gagak tercengang. Dia pikir Lin Bai ada benarnya dalam kata-katanya. Dia sedang mencari harta karun di daerah Xingluo. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin terbunuh oleh petir ungu. Lin Bai lebih berhati-hati, dan tidak ada yang salah. Bab 3792 pedang yang terbuang percuma. Di daerah tempat Lin Bai sekarang berada, guntur ungu baru saja jatuh, dan ada sedikit lengkungan ungu yang mengalir di tanah hangus di lubang dalam Wanzang, mengirimkan gelombang kekuatan yang merusak, yang menakutkan. Lin Bai baru saja mengambil busur listrik ungu, tetapi dia terluka oleh busur itu dan berkeringat dingin. Sekarang Lin Bai menemukan busur ungu lagi dari bumi yang hangus. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendekatinya perlahan. Dia memiliki kekuatan otak untuk membeli busur dari bumi yang hangus. Busur ungu itu dibungkus oleh kekuatan spiritual, berkumpul tetapi tidak menyebar. Itu seperti makhluk hidup, menabrak gelembung Lin Bai. Kali ini, Lin Bai telah mengoperasikan kekuatan dua segel Tao, dan dua kekuatan perampok alam Tao menyebar, menghalangi busur di gelembung. Tetapi busur ungu tidak bisa diam. Lin Bai meluangkan waktu untuk mempelajari busur ungu di gelembung. Pada saat ini, mata Lin Bai menyusut. Dia menemukan bahwa busur ungu ini tampaknya memiliki kebijaksanaan untuk keluar dari gelembung blokade Lin Bai. Gelembung udara itu tertahan di tangan Lin Bai sejenak. Busur ungu itu akhirnya menembus celah dan lolos serta dengan cepat menghilang di antara langit dan bumi. Segera, Lin Bai pergi ke bumi yang hangus itu lagi untuk mencari busur ungu lainnya yang belum menghilang. Dia membungkus busur itu dengan gelembung spiritual dan melihatnya dengan saksama. Burung gagak tidak mengganggu Lin Bai pada awalnya, tetapi dia membuang-buang waktu setengah hari di tanah yang hangus itu. Burung gagak itu sedikit tidak sabar, oh, Lin Bai, ayo kita pergi dan mencarinya harta karun, busur-busur ini tidak menyenangkan. Mendengar kata-kata burung gagak, Lin Bai Song membuka gelembung dan membiarkan busur ungu itu pergi. Dia menyaksikan busur itu menghilang di waktu langit dan bumi. Kemudian Lin Bai tidak mencari busur ungu lainnya. Sekarang dia memiliki sedikit pengetahuan tentang guntur ungu. Baiklah, kemana kamu pergi?
Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum mereka datang ke distrik Xingluo, Yus Huang dan burung gagak sudah sepakat untuk mencari harta karun di daerah Xingluo. Jadi sekarang Lin Bai bertanya langsung. Burung gagak itu tertawa dan berkata, kamu akan menyukai tempat ini selanjutnya, dataran pedang limbah. Dataran pedang limbah. Lin Bai tertegun. Segera, Lin Bai menginjak pedang terbang dan langsung menuju ke arah yang dikatakan burung gagak. Sepanjang jalan, burung gagak juga menjelaskan asal-usul dataran pedang limbah untuk Lin Bai. Di wilayah Xingluo yang luas, ada dataran, yang seperti magnet besar. Itu dapat menarik banyak senjata ajaib di medan perang Qingsu dan mengumpulkannya di dataran. Namun, senjata ajaib di dataran pedang yang ditinggalkan masih dekaden dan tidak memiliki semangat, karena hanya senjata ajaib ini yang dapat ditarik oleh dataran pedang yang ditinggalkan. Tentu saja, ada banyak senjata ajaib di dataran pedang yang terlantar, dan rohnya tidak hilang, tetapi hanya untuk perlindungan diri. Dengan cara ini, roh dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Roh ditutup, dan harta karun diserap oleh dataran pedang yang ditinggalkan seolah-olah mereka ditinggalkan. Dataran pedang yang ditinggalkan di medan perang Qingsu seperti magnet besar, yang dapat menarik semua senjata ajaib di medan perang Qingsu. Tentu saja, ada juga banyak besi ilahi yang berharga. Setelah datang ke wilayah Xingluo, para prajurit, baik manusia atau iblis, akan pergi ke dataran pedang yang terlantar untuk mencoba peruntungan mereka. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka dapat menemukan beberapa senjata ajaib yang belum sepenuhnya tersebar, atau bahkan menemukan beberapa besi langka. Dalam perjalanan ke depan, Yus Huang keluar dari bendera pemurnian jiwa dan berbisik kepada Lin Bai, beberapa tahun yang lalu, Kaisar Luo Chagui dan aku pergi ke dataran pedang terlantar. Di suatu tempat di sana, kami pernah menemukan sepotong besi ajaib, yang mengandung sejumlah besar kekuatan yin dan jahat. Pada saat itu, Kaisar Luo Chagui sangat bersemangat, tetapi besi itu tampaknya tidak terbentuk, dan Kaisar Luo Chagui tidak pandai bergerak. Aku tidak tahu apakah besi itu masih ada di sana setelah bertahun-tahun. Burung gagak menambahkan, Lin Bai, jika Moonfrost benar, besi dewa ini seharusnya menjadi yang mengumpulkan yin dan qi jahat langit dan bumi dan menyerap roh dari semua jenis harta karun. Ini adalah satu-satunya pilihan untuk menciptakan senjata sihir yin dan jahat terbanyak di dunia, dan itu juga merupakan kesempatan dan nasib kultivasi hantu. Jika hantu mengolah besi dewa gelap ini, itu dapat dibuat menjadi senjata tajam dari senjata dewa, yang baik untuk kesehatan dan pembiakan di masa depan. Itu mungkin menjadi senjata ajaib. Nilai dari jenis ini besi dewa Netherworld, bahkan di makam dewa, tidak rendah, setidaknya lebih dari 50 juta Zukwedan. Mata gagak panas, penuh kegembiraan, sepasang potensi besi dewa gelap dalam penampilan harus didapatkan. Pilihan terbaik untuk menempa senjata. Ketika Lin Bai memikirkan ini, matanya tenggelam dan dia tampak tertarik padanya. Dia berpikir, sudah waktunya untuk membangun pedang terbang ketiga. Meskipun susunan pedang Taiji Liang Yi mudah digunakan, tetapi sekarang kekuatanku telah mencapai tingkat 2 perampokan, aku harus dapat mendesak susunan pedang yang lebih kuat. Jika aku dapat membuat pedang terbang dan mengeluarkan susunan pedang dari lapisan ketiga menara susunan pedang, kekuatanku pasti akan meningkat lagi. Pedang terbang selalu menjadi metode serangan favorit Lin Bai. Sekarang Lin Bai masih dapat menggunakan 2 pedang terbang. Meskipun dia tidak terburu-buru untuk membangun pedang terbang ketiga, kekuatannya telah mencapai tingkat 2 perampokan. Tidak sulit untuk mengendalikan 3 pedang terbang. Perlu membuat beberapa persiapan. Karena dataran pedang terlantar adalah gua perburuan emas, Lin Bai ingin melihat apakah dia dapat menemukan besi ajaib. Pedang terbang itu melintas di langit area Xingluo. Sepanjang perjalanan, Lin Bai melihat dunia yang penuh pertikaian tak berujung. Selama periode ini, Lin Bai melihat banyak praktisi bertarung dengan kekuatan Teran, klan iblis, dan kultivasi hantu. Demi memperebutkan harta karun, dia berjuang keras. Sepertinya racun di medan perang Qingsu tidak dapat dipecahkan. Teran dan klan iblis telah memasuki area Xingluo untuk menjelajahi harta karun, dan bahkan perbaikan hantu ikut campur. Di jalan terpencil dan terpencil Lin Bai, area Xingluo adalah area yang diselimuti guntur ungu sepanjang tahun. Pada waktu biasa, perbaikan hantu jarang datang ke sini untuk mencari harta karun. Namun, karena racun medan perang Qingsu dilepaskan, Teran dan klan iblis memasuki domain Xingluo untuk mencari harta karun. Bahkan perbaikan hantu tidak bisa tinggal diam, karena takut harta karun itu akan diambil oleh Teran dan klan iblis. Oleh karena itu, banyak sekte hantu telah memasuki area tersebut untuk mencari harta karun dengan Teran dan iblis berlomba mencari harta karun. Lin Bai tidak berhenti. Setelah setengah hari, dia perlahan-lahan memasuki langit dataran tak berujung.
Melihat ke bawah, tampak banyak senjata rusak terkubur di bawah tanah di bawahnya. Seketika, Lin Bai jatuh ke tanah, dan kekuatan spiritualnya berguling. Dia menyingkirkan tanah dan mengeluarkan pisau panjang berkarat dari bawah. Dia memegangnya di tangannya dan merasakannya dengan lembut. Pisau panjang ini adalah alat roh tingkat raja. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, tidak ada roh di dalamnya. Saat Lin Bai memegangnya di tangannya, itu berubah menjadi abu terbang dan menghilang di dunia. Berapa banyak harta karun yang ada di dataran pedang terlantar. Sayang sekali kerusakannya begitu serius sehingga banyak harta karun tidak dapat digunakan, apalagi diperbaiki. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan menginjak pedang terbang itu lagi. Di bawah bimbingan burung gagak, dia pergi mencari besi hitam. Bab 3793 Tiga jalan berkumpul bersama. Di dataran pedang terbuang, langit dan bumi suram, awan gelap, dan asap hitam mengepul dari kerak bumi seperti hantu. Ada rasa sunyi dan suram di sekeliling. Di sisi barat laut dataran pedang terbuang, ada kolam hitam pekat sedalam 100 zang yang terletak di dataran itu. Air di kolam itu gelap, dan air kolam itu berubah. Dapat dilihat bahwa ada banyak pedang busuk dan tulang putih muncul dari air dan kemudian tenggelam. Hari ini, sekelompok orang berkumpul dari segala arah 100 mil jauhnya dari Yutan. Semua praktisi seni bela diri ini berada di atas level jalan 4 perampok, dan bahkan satu atau dua dari mereka memiliki kultivasi jalan 5 perampok. Mereka berkumpul bersama dan melihat ke arah Yutan. Sudahkah kamu menemukannya? Baiklah. Ada yang aneh dengan kolam terpencil itu. Setiap kali kita mendekatinya, hantu Siu muncul untuk menghentikan kita. Sepertinya tidak seperti kita yang mendekati kolam itu. Jika tebakan kita tidak salah, pasti ada beberapa harta karun di kolam itu yang diinginkan hantu Siu. Biksu hantu. Entahlah. Yang ku tahu, pria ini mengenakan baju besi hitam, dengan kuda tulang di pinggangnya, dan memegang tombak tulang putih di tangannya. Dia berjaga di kolam terpencil itu, dan bawahannya tidak sebaik para hantu dan roh hantu lainnya. Sepertinya dia tidak mudah terprovokasi. Kultivasinya seharusnya tidak berada di sekitar jalan 5 perampok. Sayang, sepertinya kita benar-benar telah menyentuh ikan besar. Kelompok orang ini, totalnya 7 orang, 5 prajurit Wuji Daojing, 2 prajurit Wuji Daojing, itu juga kebetulan, jika Lin Bai ada di sini, dia akan terkejut, karena kelompok orang ini berasal dari kota Yinyu, dan mereka juga salah satu dari 9 keluarga dari keluarga Tong. 2 orang pendekar di alam 5 perampok bernama Tong Kuan Yun dan Tong Qiyu. Tong Liyun inilah yang menghitung iblis pil untuk makam Kong Lu, dan dia juga yang meminta Lin Baifa bersumpah akan membunuh iblis pil itu sebelum dia meninggal. Ketika Lin Bai pergi ke kota Yinyu sebelumnya, dia diam-diam bertanya tentang kultivasi dan waktu tempuh Tong Suyun. Sayangnya, saat itu, Tong Suyun sedang menyendiri di rumah Tong dan jarang keluar. Lin Bai tidak pernah berkesempatan bertemu dengan Tong Kuan Yun. Dia hanya tahu bahwa Tong Kuan Yun adalah kultivasi dari Wuba Daojing. Selain itu, Lin Bai tidak punya berita lain. Kemudian, Lin Bai pergi ke Gunung Iblis dan datang ke medan perang Qingsu setelah kembali. Sebagai eselon kedua dari keluarga Tong, Tong Qiyun dan yang lainnya memasuki medan perang Qingsu untuk menjelajahi harta karun. Daerah kegiatan utama mereka adalah di sekitar daerah Xingluo. Tentu saja, ada ahli lain dalam keluarga Tong Jia yang melampaui 5 perampokan untuk menjelajahi harta karun di kedalaman medan perang Qingsu. Tidak mudah untuk pergi ke Yutan. Tampaknya Jenderal Tulang Putih itu bukan karakter yang baik. Mata Tong Qiyu berkilauan, dan dia melihat ke arah Yutan. Dia juga ingin tahu harta karun apa yang ada di kolam itu, sehingga seorang biksu hantu dari Wuji Daojing dapat menjaganya. Namun, ini adalah perbaikan hantu dari Wuji Daojing. Sekarang dia berada di wilayah orang lain. Jika dia bergegas maju dengan gegabah, dia mungkin tidak mendapatkan buah yang baik. Saya menemukan klan iblis. Ketika 7 orang, seperti Tong Qiyun, sedang mendiskusikan tindakan pencegahan di sini, tiba-tiba matanya berkedip dan melihat ke langit di selatan. Di tempat roh jahat itu membubung ke langit, awan dengan udara dingin yang membekukan mendekat dengan cepat dan jatuh di sekitar kolam dan menghilang. Itu iblis gunung salju. Ya, hanya iblis gunung salju yang akan memiliki napas es yang begitu nyata saat mereka datang dan pergi. Mereka tampaknya datang ke sini demi danau. Itulah masalahnya. Kita tidak hanya bertarung dengan hantu, tetapi juga bertarung dengan klan iblis. Wajah Tong Qiyun dan Tong Qiyu tampak muram. Mereka mengepalkan tangan mereka secara rahasia. Pada saat berikutnya, tubuh mereka berkedip dan menghilang di tempat yang sama bersama angin. Menyembunyikan tubuh mereka, mereka perlahan mendekati kolam dan menjelajahi informasi berguna yang bisa mereka dapatkan.
Di selatan Yutan, puluhan klan iblis di alam jalan empat perampok mendarat, memancarkan gelombang roh yang mengerikan. 10 klan iblis yang kuat ini memiliki bentuk yang berbeda, beberapa menjadi bentuk manusia, beberapa mempertahankan penampilan asli keluarga iblis, dan beberapa setengah manusia dan setengah iblis. Di antara anggota klan iblis yang kuat, yang pertama adalah seorang pemuda tampan dengan bulu salju dan bulu cerpelai. Dia mengambil kipas lipat di tangannya dan berjalan maju beberapa langkah. Matanya redup dan dia melihat ke arah Yutan dan berkata dengan suara rendah, sungguh bau yin dan kejahatan yang kuat. Sepertinya ada mata air yin dan kejahatan di bawah kolam itu, atau itu adalah harta karun yang paling berharga di dalamnya. Di belakang putra Junmei, ada seorang wanita anggun dengan fitur wajah yang halus, bagian depan dan belakang menonjol, telinga berbulu panjang, dan ekor rubah berbulu tumbuh dari tulang ekornya. Setiap gerakannya penuh dengan pesona alami. Suaranya seperti suara ajaib. Suaranya mempesona dan menggetarkan jiwa, saya merasakan kekuatan yang kuat di kolam terpencil itu, yang tidak kalah dengan alam jalan 5 perampok, saudara Hu Suijing, aku pikir hantu Siu di kolam itu bahkan lebih kuat darimu. Junmei terkekeh, ini adalah medan perang Kingsu. Awalnya itu adalah wilayah perbaikan hantu. Wajar saja jika kultivasi hantu lebih baik dariku. Terlebih lagi, jika manusia, iblis, dan hantu berkumpul bersama di medan perang Kingsu, yang kuat seperti awan, dan tentu saja mereka berbeda. Apakah kamu merasakannya? Ada sekelompok orang di dekat kolam. Di belakang mereka, seorang pria dan seorang wanita berbicara satu sama lain, seekor ular es merangkak di tanah, memejamkan mata dan melihat ke arah pergerakan seniman bela diri di kota Yinyu. Matanya yang indah, seperti kristal es, tampaknya dengan jelas melihat bentuk tubuh tersembunyi dari prajurit keluarga Tong. Apa yang harus kita lakukan? Wanita rubah itu menutup mulutnya sambil tersenyum. Dia tampaknya tidak menempatkan seniman bela diri keluarga Tong di matanya. Dia bertanya pada Hu Suijing dengan menawan. Alam adalah hal pertama yang harus dilakukan. Tunggu, seseorang telah pergi. Hu Suijing berencana untuk membawa orang kuat klan iblis untuk memulai, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, dari awan, ada pedang terbang yang menyerang dari langit, jatuh lurus 100 mil jauhnya dari Yutan. Setelah mendarat, seorang prajurit klan, berdiri di bahu prajurit hitam, berjalan perlahan ke Yutan. Hu Suijing mencibir dan berkata, itu tepat. Seseorang sedang menjelajahi jalan untuk kita. Cahaya pelangi dari pedang terbang itu melintas ribuan mil, seperti meteor yang datang dari langit dan jatuh 100 mil jauhnya dari danau, berubah menjadi bayangan manusia. Apakah itu di sini? Yus Huang berkata bahwa akan ada kolam hitam gelap di sana. Besi Dewa Yuming ada di lumpur di bawah kolam gelap. Tempat ini berbatasan dengan urat yin dan jahat dari dataran pedang limbah. Itu adalah tempat di mana ratusan urat yin dan jahat bertemu. Karena itulah lahirlah sepotong besi Dewa Yuming. Kata burung gagak itu perlahan. Lin Bai mengangkat kakinya dan pergi ke kolam. Dia merasakan angin dan rumput bergerak dalam jarak 100 mil. Keluarga Tong dan klan iblis dari Gunung Daksue tersembunyi dengan baik. Selain itu, Lin Bai tidak menunjukkan segel Tao. Diperkirakan sulit untuk menemukan jejak dan napas dari 5 perampok yang kuat itu. Lin Bai hanya merasa tidak ada seorang pun, jadi dia melangkah maju. Bahkan Lin Bai tidak merasakan perbaikan hantu di bawah kolam. Ketika Lin Bai berjalan 100 meter dari kolam terpencil itu, tiba-tiba, air di kolam itu tampak mendidih dengan api langit. Tak lama kemudian, terdengar ledakan keras, dan air kolam hitam itu meledak. Raungan datang dari kolam hitam itu. Dia ketakutan. Lin Bai melihat ke kolam dan melihat seorang penunggang kuda berlari keluar dari air. Jenderal kuda tulang, menjaga tombak tulang dingin, menyerang jantung Lin Bai dengan ganas. Wu Jie Dao Jing. Wajah Lin Bai berubah dan dia berseru. Bab 3794 trik semua pihak. Kolam terpencil itu meledak, dan air gelap memercik ke langit. Dari semprotan air, seorang jenderal di atas kuda tulang, mengenakan baju perang dan memegang tombak tulang putih, memancarkan cahaya dingin, dan berlari langsung ke tenggorokan Lin Bai. Wu Jie Dao Jing. Wajah Lin Bai sedikit berubah saat hantu itu bergerak. Dia memiliki pemahaman awal tentang kekuatan hantu Siu. Ketika tombak tulang putih menyerang Lin Bai, tubuhnya berubah menjadi cahaya redup dan menghilang di tempatnya. Jenderal di atas kuda itu menahan kendali dan tidak terus bergerak. Dia mengangkat sepasang mata hijau di bawah helmnya dan melihat 100 kaki jauhnya. Saat itu, tubuh Lin Bai perlahan muncul. Postur yang bagus. Seorang jenderal di atas kuda tulang, cara yang ringan. Tersinggung. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Pada saat itu, burung gagak itu melihat sang jenderal, mengedipkan matanya dan berkata dengan suara rendah, mengapa dia ada di sini?
Tampaknya Kaisar Hantu Luo Chagui sangat menginginkan besi Dewa Netherworld, dan benar-benar menempatkannya di sini. Siapa orang ini? Lin Bai bertanya dengan suara rendah. Burung gagak itu berkata dengan suara rendah, ada 72 jenderal dari satu kaisar dan 4 raja di kota Yinquan, dan orang ini adalah salah satu dari 72 jenderal di kota Yinquan. Kultivasi Wuji Daojing disebut Jenderal Dewa Bai Huo. Tombak tulang putih di tangannya dikatakan ditempa oleh kerangka seorang Daozun. Kuda tulang di bawah selangkangannya awalnya adalah iblis tulang, yang juga memiliki kultivasi Wujia Daojing. Jenderal Dewa Api Putih. Mata Lin Bai menyipit dan menatap kuda tulang yang menunggangi selangkangannya. Meskipun hanya ada kerangka, ada api biru tua di sekitar tubuhnya. Satu mata melotot marah ke arah Lin Bai, menendang kuku depannya dan bersiap untuk pergi. Sekarang, Lin Bai tidak perlu memikirkan tujuan Dewa Api Putih ini di sini. Racun di medan perang Qingsu telah hancur. Kaisar Luo Chagui khawatir bahwa para prajurit dan iblis yang putus asa akan memasuki wilayah Xing Luo dan secara tidak sengaja mengambil besi Dewa Yuming. Oleh karena itu, ia mengirim Jenderal Bai Huo untuk berjaga di sini. Jenderal Bai Huo tidak lemah dalam kultivasi aslinya. Kultivasi Wuji Daojing juga luar biasa dalam kultivasi hantu. Selain itu, ia masih memegang tombak yang tidak jatuh pada prajurit supernatural, dan kuda tulang di bawah pinggulnya juga merupakan iblis tulang dari Wuji Taoisme. Dengan kombinasi keduanya, orang-orang menjadi yang terkuat dalam Taoisme 6 perampok dan sulit didekati. Jika Anda datang ke sini secara kebetulan, silakan kembali. Ini adalah tempat saya berlatih. Baru-baru ini, saya telah diganggu oleh Teran dan klan iblis. Saya memiliki banyak kemarahan. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mencoba dan melihat apakah saya dapat membunuh Anda. Menunggangi kuda tulang, Dewa Api Putih akan melemparkan tombak, kata-katanya dingin. Lin Bai tersenyum, dan dia tahu bahwa tempat latihan itu hanya gurauan belaka. Jenderal Bai Huo hanya tidak ingin Lin Bai masuk ke kolam gelap untuk mencari besi Dewa Nether. Pada saat yang sama, dia tidak ingin bertarung dengan Lin Bai, agar tidak menarik perhatian orang kuat lainnya. Apa sekarang? Lin Bai, apakah kau ingin menerobos? Burung gagak itu mendengar maksud dari perkataan Jenderal Api Putih itu dan bertanya dengan suara rendah. Menerobos. Lin Bai mengerutkan kening dan tertawa getir. Dewa Api Putih itu jelas bukan karakter yang baik untuk dihadapi. Selain itu, ada iblis tulang dari alam 5 perampok yang bekerja sama dengannya. Meskipun Lin Bai telah menerobos penjagaan Jenderal Tulang Putih itu, siapa yang tahu apakah ada biksu hantu lain di bawah kolam gelap itu. Ketika Lin Bai ragu-ragu, tiba-tiba, Lin Bai dan Jenderal Bai Huo sama-sama terkejut oleh roh jahat itu. Di sisi lain kolam, Hu Suijing datang perlahan-lahan bersama keluarga iblis dari Gunung Daksue. Dia melihat ke arah Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas bantuanmu. Yakinlah bahwa ketika kami mendapatkan harta karun itu, kami akan memberikannya kepadamu. 1. Saudaraku. Saat dia berbicara, Hu Suijing dengan hormat memberi hormat kepada Lin Bai, seolah-olah berterima kasih padanya. Pada saat berikutnya, tubuh Hu Suijing melintas dan langsung menuju ke kolam, dan wanita rubah yang mengikutinya juga pergi. Mata Lin Bai menyipit, dan dia mendengar arti dari kata-kata Hu Suijing. Hu Suijing ingin membuat hantu Siu salah paham dengan ide Lin Bai bahwa Lin Bai dan Hu Sui bersama. Kemunculan Lin Bai untuk memimpin Guixiu adalah untuk memberi mereka kesempatan mencari harta karun di danau. Dan pada saat Hu Suijing berkata demikian, dia menarik Lin Bai ke dalam air, dan Dewa Api Putih tidak bisa melepaskan Lin Bai. Itulah ide yang kamu perjuangkan. Mata hijau Dewa Api Putih bersinar dengan api dingin, dan tombak tulang putihnya menjulang tinggi dan tajam. Kekuatan intimidasi datang darinya, dan dia dikelilingi oleh angin kencang untuk berburu, yang membuatnya tampak seperti seorang pembunuh. Aku bilang ini salah paham, apakah kamu percaya? Lin Bai berkata dengan senyum pahit. Apakah kamu pikir aku akan percaya? Dalam hal ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan membunuh iblis-iblis ini. Dewa Api Putih sangat marah sehingga dia berlari ke kuda Lin Bai. Kuku kuda itu bergerak seperti anak panah yang tajam. Dengan suara keras, tombak tulang putih itu menghantam langit dan langsung menuju Lin Bai. Dengan tembakan ini, Jenderal Bai Huo menggunakan 8 tingkat kekuatan untuk membunuh Lin Bai dengan satu tembakan. Lin Bai dengan cepat memutar tubuhnya dan mundur 100 kaki untuk menghindari tombak itu. Namun, begitu Lin Bai mundur, Dewa Api Putih itu akan menyerang lagi. Saat Lin Bai mendongak, sebuah tombak telah mencapai alisnya. Namun, Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dan menepis serangan Jenderal Tulang Putih itu.
Pada saat yang sama, mata Lin Bai berbinar, dan dia melihat sekelompok pria dan kuda lainnya memasuki kolam terpencil, keluarga anak-anak di Yingyue Cheng. Nah, tampaknya kedua kelompok pria dan kuda ini telah menyergap untuk waktu yang lama, dan keduanya bermaksud menggunakan saya sebagai umpan untuk memikat Jenderal Dewa Tulang Putih. Burung gagak berdiri di bahu Lin Bai, sedikit cemas, "Lin Bai, cepatlah cari jalan. Kolam itu sangat besar. Begitu mereka turun dan menemukan besi dewa gelap, kita akan menjadi putih kali ini." Itu benar. Lebih baik tidak membuang-buang waktu lagi. Lin Bai menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan Jenderal Bai Huo. Jantung pedang melonjak di tubuhnya, dan niat pedang yang tak terbatas menyebar. Dua segel Tao bersinar, dan kekuatan yang deras dilepaskan dari Lin Bai, dan satu pedang mengguncang Jenderal Bai Huo mundur 100 kaki. Kuda tulang itu mendesis dan meluncur mundur di tanah sejauh ratusan kaki dan mengeluarkan beberapa parit lumpur yang dalam. Dewa Api Putih di atas kuda tulang memperlihatkan ekspresi terkejut pada pupil matanya, dan berseru dalam hatinya, hanya kultivasi Tao semu, bagaimana mungkin pemiliknya dapat mengalahkan kekuatanku dengan satu pedang. Dewa Api Putih dengan cepat mendongak dan menemukan bahwa Lin Bai telah menghilang di depannya. Pada saat ini, Dewa Api Putih dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sosok yang berlari langsung ke Yutan. Melihat ke belakang, sosok Lin Bai telah menghilang ke dalam kolam dan menghilang. Meskipun air di Yutan gelap, ketika Lin Bai memasukinya, dia menemukan bahwa jarak pandang di kolam sangat tinggi, seperti sepotong batu giok hitam. Airnya dingin dan menusuk, dan cahaya redup mengambang di bawah. Ketika Lin Bai melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa klan iblis, klan Teran, dan hantu Siu telah menjadi sepanci bubur di bawah. Bab 3795 di bawah dasar kolam. Seperti dugaan Lin Bai, selain Jenderal Dewa Api Putih, ada juga pembudidaya hantu lain di bawah Yutan. Beberapa dari mereka telah mencapai tingkat Wu Ba Dao Jing. Tentu saja, kekuatan mereka tidak sekuat Jenderal Dewa Bai Huo, tetapi mereka tidak bisa diremehkan. Lin Bai memasuki kolam yang dalam dan terbang ke dasar. Sepanjang jalan, dia melihat klan iblis dari Gunung Daksue, seni bela diri keluarga Tong, dan Guixiu bertarung bersama. Namun, dia tidak melihat Hu Suijing dan wanita dari kebangsaan Nahu, serta Tong Qiu dan Tong Qiyun. Lin Baiyun berbalik dan diam-diam melewatinya dan langsung menuju ke dasar. Yutan tidak dalam. Kedalamannya hanya beberapa ratus zang. Lin Bai segera jatuh ke dasar. Dia melihat Tong Qiu dan Tong Kuan Yun berdiri pada saat yang sama. Hu Suijing dan wanita rubah berdiri bersama, saling bermusuhan. Besi dunia bawah ada di lumpur di bawah. Crow tidak sabar untuk berkata kepada Lin Bai. Lin Bai menunduk dan melihat tidak ada apapun di bawah dasar kolam. Saat dilihat, kolam itu penuh lumpur dan tulang-tulang putih pada terkubur di lumpur. Air kolam itu dingin dan menusuk, dan dasar kolam mengeluarkan bau yang menjijikkan. Saat Lin Bai menunduk melihat dasar kolam, cahaya redup muncul di matanya. Dia merasakan bahwa di bawah lumpur di dasar kolam, ada semburan yin dan qi jahat yang datang dari segala arah. Tampaknya ada mulut besar di bawah kolam, dan sumbernya terus-menerus menelan yin dan qi jahat ini. Sepertinya besi Dewa Neter belum mencapai tingkat atas, hanya tingkat atas. Tidak heran Kaisar Luo Chagui tidak mau mengambil besi Dewa Neter begitu cepat. Setelah Lin Bai merasakannya, dia langsung merasakan jalan di dalam hatinya. Senti yang sama dapat dibagi menjadi 3 atau 6 tingkatan, dari rendah ke tinggi, yaitu inferior, menengah, atas, dan terbaik. Sekarang besi dewa gelap yang dirasakan oleh Lin Bai termasuk dalam tingkat atas. Jika disimpan di sini selama beberapa dekade, kemungkinan besar akan mencapai level teratas. Level tertinggi dari dewa besi lebih mudah untuk menjadi senjata Tao. Inilah sebabnya mengapa Kaisar Luo Chagui tidak terburu-buru untuk mengambil Dewa Besi Yuming. Dia ingin meletakkan Dewa Besi Yuming di sini dan mengambilnya setelah mencapai level Dewa Besi terbaik. Namun, Lin Bai hanya berencana untuk menempa pedang terbang dengan besi Dewa Neter, dan tidak berniat menggunakannya untuk memurnikan senjata sihir Tao. Oleh karena itu, Lin Bai telah menerima besi Dewa Besi Yuming kelas atas, tidak hanya Lin Bai, tetapi juga seni bela diri keluarga Hu Suijing dan Tong. Ketika Lin Bai belum mencapai dasar, Tong Qiu dan Tong Chuyun berbisik-bisik, dan mereka tidak tahu apa yang telah mereka bicarakan. Setelah setengah putaran, kekuatan mental Tong Guyun bergerak. Dia melindungi dirinya sendiri dan langsung masuk ke dalam lumpur. Melihat Hu Suijing, dia juga bergegas masuk ke dalam lumpur dengan senyum dingin. Tampaknya mereka akan meninggalkan satu orang untuk saling menjerat, sementara Tong Chuyun dan Hu Suijing sedang menjelajahi harta karun di dalam lumpur. Begitu Hu Suijing dan Tong Chuyun pergi, Tong Qiu menyerang wanita rubah itu dengan tinjunya.
Wanita itu menawan dan tersenyum, dan pinggangnya sedikit terpelintir untuk menghindari pukulan itu. Mereka segera berada di bawah dasar kolam. Kalian datang dan pergi dan bertarung bersama. Lin Baimo jatuh ke dasar kolam dengan tenang. Tong Qiu dan para wanita dari klan rubah semuanya menemukan Lin Bai. Mereka sangat terkejut. Di Yutan, 3 pria seni bela diri, iblis dan hantu, telah membentuk kelompok. Bagaimana Lin Bai, seorang prajurit Tao Semu, sampai ke dasar kolam melalui tempat perang? Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Beberapa mata rubah putih tersenyum pada rubah putih itu. Tong Qiu hanya melirik Lin Bai dan mendengus dingin. Dia sama sekali tidak memperhatikannya. Lin Bai juga tidak memperhatikan mereka. Dia jatuh tepat di bawah dasar kolam, menjalankan kekuatan rohnya untuk melindungi tubuhnya, dan kemudian pergi ke dasar. Kematian. Disitulah kau bisa pergi. Tong Qiu menatapnya dan meraung. Dia tidak terlalu memperhatikan kultivasi Zuo Daojing. Sekarang Lin Bai ingin mati, dia bisa memberi Lin Bai tumpangan tanpa usaha apapun. Setelah minum banyak, tubuh Tong Qiu melonjak dan meninju punggung Lin Bai. Dia cukup kuat untuk membunuh Lin Bai di bawah pukulan ini. Namun, pedang itu menghantam punggung Lin Bai dengan tinjunya. Semburan niat pedang menyebar. 2 segel Tao di dada Lin Bai menyala. Seketika, Tong Qiu melihat cahaya pedang yang tajam dan terang datang dari dada Lin Bai dan menebasnya dengan tinjunya. Boom dan boom, terdengar suara keras, dan Tong Qiu segera terbang keluar, menyemburkan darah. Pedang itu mengenainya sehingga dia tidak bisa melawan. Dia menunduk melihat tinjunya, dan daging serta darahnya kabur. Makna pedang itu terkumpul tetapi tidak menyebar, yang membuat rambutnya berdiri tegak. Mata Tong Qiu membelalak karena terkejut, dan dia melihat punggung Lin Bai memasuki lumpur. Dipenuhi dengan gelombang yang luar biasa. Dia tidak percaya bahwa Lin Bai memiliki kekuatan seperti itu. Wanita rubah yang menatap Lin Bai dengan jijik tadi menatap mata yang indah itu dan terkejut di seluruh wajahnya. Lin Bai menerobos lapisan lumpur dan pergi ke tempat berkumpulnya Ki jahat dan jahat. Tong Juyun dan Hu Suijing telah sampai ke dasar Lin Bai. Berjalan sekitar 100 kaki di lumpur, Lin Bai menemukan seseorang sedang memegang perisai seperti gelembung di depannya. Dia berjalan perlahan melewati gelembung dan menemukan batu besi hitam berukuran 100 meter tergantung di tengah gelembung. Jejak gas jahat datang dari segala arah dan mengalir ke batu besi. Ini adalah besi neter. Sekarang di kedua sisi besi Dewa Dunia Neter, Hu Suijing dan Tong Chuyun bertarung dengan sengit, 1 orang dan 1 iblis. Mereka menggunakan metode yang sama dan bergerak dengan kejam. Mereka ingin mencabik-cabik lawan mereka dan mengambil besi Dewa Yuming sebagai milik mereka. Selama perang, baik Hu Suijing maupun Tong Chuyun merasa bahwa Lin Bai telah memasuki tempat ini. Wajah Hu Suijing dingin, karena dia menyadari bahwa Lin Bai adalah orang yang menjerat Jenderal Roh Api Putih di luar kolam terpencil, sementara Tong Kuan Yun berseri-seri dengan gembira dan berteriak kepada Lin Bai dengan tergesa-gesa, "Saudara manusia, aku adalah tetua keluarga Tong di kota Yinyu. Kita semua adalah manusia, dan harta ini tidak boleh jatuh ke tangan klan iblis. Di tanganku, tolong jaga harta itu untukku terlebih dahulu. Setelah aku membersihkan roh jahat, aku akan mengambilnya. Setelah masalah ini selesai, aku akan berterima kasih padamu." Kata-kata Tong Liyun terdengar penuh niat baik, tetapi ada ancaman di dalam. Artinya sangat jelas. Beritahu Lin Bai bahwa harta ini milik rumah anak-anak di kota Yinyu. Kamu hanya bisa melihatnya. Jika kamu ingin mengambilnya, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Temanku, aku mengatakan bahwa kita bersama. Seperti yang diharapkan, kamu masih turun. Menurut perjanjianku dengan kolam terpencil, kita bisa membagi harta itu menjadi 2, bukan? Hu Suijing membuka mulutnya sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Lin Bai adalah ras manusia. Tidak mudah untuk menang melawan Lin Bai, jadi dia langsung mengusulkan untuk membagi Lin Bai menjadi 5 dan 5. Mendengar kata-kata Tong Juyun dan Hu Suijing, Lin Bai menyeringai dan mengeluarkan pedang iblis. Dia menggunakan metode rahasia roh bela diri untuk melanggar larangan. Dia menghancurkan semua jenis susunan segel pada dewa. Dia mengangkat tangannya dan memasukkan besi dewa gelap ke dalam tas penyimpanan. Dia segera berbalik dan pergi, teruslah berjuang. Aku akan mengambil harta ini.